Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Prakarya kelas 9. Untuk kali ini, kita akan membahas kerajinan fungsi hias. Seperti yang telah dibahas di materi sebelumnya, kita akan membahas tetap dengan kompetensi dasar 2.1 dan 2.2, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu, sikap santun, memiliki motivasi internal, dan peduli lingkungan dalam menggali informasi tentang keberagaman produk pengolahan daerah setempat sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa pada produk Indonesia. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam merancang dan membuat produk pengolahan. Produk kerajinan fungsi hias. Pada semester pertama ini, kita akan mempelajari produk kerajinan yang memiliki fungsi hias, seperti yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa kerajinan fungsi hias adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan keinginan pencipta dalam menambahkan unsur artistik berupa hiasan pada sebuah produk. Kerajinan fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan fungsi hias adalah untuk penghias. Contoh, yang pertama, hiasan dinding. Hiasan dinding untuk memperindah dinding ruangan seperti kaca patri, lukis kaca, tapestri, dan kerajinan logam. Yang kedua, hiasan gantung. Hiasan gantung sebagai elemen dekorasi untuk mempercantik dan memperindah ruangan, seperti umbul-umbul, penjor, hiasan pintu atau jendela, dan hiasan langit-langit. Yang ketiga, elemen estetis interior atau eksterior, seperti pembatas ruangan, hiasan sudut ruangan, hiasan jendela atau pintu. Nah, untuk kalian yang telah menyimak video tadi, Anda telah menyimak video sampai saat ini. Menurut Anda, apa saja tujuan dibuatnya kerajinan fungsi hias? Silakan kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi yang pertama. Kita lanjut ke bagian kedua. Yang kedua, kerajinan fungsi hias modifikasi. Kerajinan fungsi hias dapat pula dibuat dan dimodifikasi teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambahkan hiasan pada bagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya, dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, tetapi pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual terhadap produk yang dimaksud. Itulah dengan cara memodifikasi. Batik tulis yang jadi dipotong-potong kecil lalu disusun kembali menjadi lukisan batik dengan motif dan warna yang beragam akan menjadi menarik seperti contoh pada gambar di samping. Berikut ini merupakan contoh produk kerajinan fungsi hias. Amatilah setiap teknik, contoh bentuk produk dari setiap teknik, alat yang digunakan pada setiap tekniknya, dan proses pembuatannya. Dari berbagai teknik ini, kita dapat menentukan jenis kerajinan yang diperuntukkan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Yang pertama, hiasan janur. Janur berasal dari bahasa Jawa, adalah daun muda dari beberapa jenis palma besar, terutama kelapa, nau, dan rumbia. Janur biasanya dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari dan sebagai penunjang acara adat.
Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal janur dan menggunakan janur hingga turun-temurun. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerajinan janur yang ada di wilayah Indonesia merupakan hiasan wajib yang digunakan pada upacara adat oleh sejumlah suku. Masyarakat suku di Bali, Jawa, Sunda, dan Sumatera biasanya memanfaatkan janur untuk dianyam. Teknik merangkai janur mencapai puncak estetika di Bali dan beberapa tempat di Jawa. Bentuk keindahan yang beraneka ragam dari kerajinan janur dapat disaksikan saat upacara-upacara keagamaan seperti perkawinan. Ada berbagai bentuk, ukuran, dan kegunaan dari janur yang dibuat, dan semuanya tentunya memiliki makna masing-masing. Janur yang masih terangkai pada tangkai daun diikat dengan bambu panjang. Dan kemudian anyaman janur dipasang pada ujungnya, diletakkan di gerbang atau tepi jalan dan disebut penjor. Itu adalah bahasa Bali. Di Jawa, sepasang hiasan kombinasi janur, buah-buahan, serta bunga-bungaan dipajang di tepi pelaminan pada upacara perkawinan yang disebut kembang mayang atau mayang sepasang sebagai simbol penyatuan dua individu dalam wadah rumah tangga. Hiasan serupa juga ditemukan dalam upacara-upacara di Bali. Janur dapat pula dianyam atau dirangkai menjadi bermacam-macam bentuk dalam kerajinan merangkai janur. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan kedua. Setelah menyaksikan video tadi, apa arti simbol kembar mayang atau mayang sepasang? Kita lanjutkan ke materi, tetapi dapat pula dikembangkan menjadi hiasan meja dalam jamuan makan tradisional. Selain untuk hiasan, janur juga dianyam dan dipakai untuk membungkus makanan karena tahan panas dan kuat dan terlihat lebih tradisional. Contohnya, ketupat, bacang, serta burasa. Perlu keuletan dalam membuat dekorasi dari janur ini. Alat yang dibutuhkan untuk membuat dekorasi ini adalah pisau, strapless, dan isinya jarum pentul, benang kasur, paku, gerobak pisang, bokor, dan tentunya janur sebagai bahan utamanya. Dekorasi janur ini memang unik, tidak ada di negara lain. Meskipun janur dianggap tidak penting, tetapi janur harus tetap dilestarikan. Jika tidak, bisa-bisa diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, mari kita melestarikan budaya bagus ini mulai dari sekarang. Tentunya, kalian sebagai generasi muda, generasi penerus, harus melestarikan budaya-budaya yang baik. Alat produksi hiasan janur. Peralatan hiasan janur terdiri atas berbagai macam, di antaranya seperti berikut. Alat pemotong pisau digunakan untuk membelah, memotong, dan menyayat janur. Dengan menggunakan pisau yang tajam, potongan janur akan terlihat rapi dan mudah digunakan meskipun janur disusun dengan ketebalan tertentu. Yang kedua, benang kasur. Benang kasur digunakan untuk menjahit. Yang ketiga, stapler. Stapler digunakan untuk menyambung janur satu dan lainnya. Seperti tampak pada gambar, yang pertama adalah benang kasur, kemudian stapler. Yang keempat, bambu atau lidi digunakan untuk menusuk tumpukan janur agar memiliki poros, seperti pada gambar di sebelah kanan. Bahan pembuatan hiasan janur. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk hiasan janur adalah seperti berikut. Yang pertama, janur. Hiasan janur menggunakan bahan dasar janur yang berasal dari daun muda pohon kelapa, no, atau rumbia, seperti pada tampak gambar di bawah. Yang kedua, pewarna. Pewarna yang digunakan untuk janur adalah teres atau nopal. Teres adalah sejenis warna yang biasa dipakai untuk mewarnai makanan.
Nopal adalah bahan warna yang biasa digunakan untuk mewarnai bagor, karung, bilah bambu, bahan tikar, dan jenis bahan alam lainnya, seperti tampak pada gambar di bawah. Itu adalah jenis pewarna untuk janur. Yang ketiga, bambu batangan. Bambu batangan digunakan sebagai tiang dari hiasan janur, seperti tampak pada gambar di bawah. Yang ketiga, proses pembuatan janur. Proses pembuatan janur dapat dilakukan dengan bentuk yang paling sesederhana terlebih dahulu. Di bawah ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk latihan membuat hiasan janur. Berikut ini disajikan pembuatan hiasan janur dengan bentuk hewan belalang. Yang pertama, ambil batang janur dan dibelah. Kemudian yang kedua, lilitkan daun sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, tarik janur hingga kencang. Kemudian yang keempat, lilitkan daun sebelah kiri. Dan yang kelima, buatlah 5-6 kali lilitan menjadi seperti yang tampak di gambar bawah. Yang keenam, anyam bagian bawah belakang, seperti yang tampak di gambar bawah. Yang ketujuh, balik janurnya, lalu buat anyam ke atas, seperti yang tampak di gambar bawah. Kemudian yang terakhir, buatkan kaki dari sisa janur, seperti tampak gambar di bawah. Setelah menyaksikan video membuat kerajinan bentuk belalang dengan janur, coba kalian sebutkan tahapan-tahapannya.